Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 8, bait 1 dan 3. Bagimu Tuhan, nyanyianku. Pembacaan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Karena itu, marilah kita mengakui dosa kita dengan menaikkan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2. Mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus
akan menerima berita anugerah dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita juga akan menerima petunjuk hidup baru dari Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan menaikkan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat. Bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Kalau pagi hari ini kami bersatu hati, bersyafaat untuk setiap saudara kami yang sepekan ke depan berulang tahun. Tuhan tambahkan umur panjang buat saudara-saudara kami ini. Tanggal 7 September, Geraldine Kris Magnolia dari kelompok Nasaret. Tanggal 8 September, Teddy Nugroho Ramadhani dari kelompok Tesalonika. Tanggal 9 September, Ibu Tri Mariani dari kelompok Tesalonika. Tanggal 10 September, Bapak Jayadi Siswoko dari kelompok Efrata, Ibu Pantes Sri Rahayu dari kelompok Listra, Christopher Jericho Anargia Saktika dari kelompok Nasaret. Tanggal 11 September, Ibu Sri Handayani Toto Sugiono dari kelompok Tesalonika. Umur panjang, sehat, berlimpah sukacita, senantiasa Tuhan curahkan untuk setiap saudara kami ini. Mereka terus boleh bersukacita, dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini berlimpah sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini bekerja di dalam bidang kesehatan, yang mana mereka ada di barisan terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap saudara kami ini. Mereka boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan berkati mereka semuanya Tuhan, dan mereka boleh terus bersemangat untuk tetap boleh melayani di dalam pekerjaan mereka di bidang kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kemurahan-Mu Tuhan boleh tercurah untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan ini.
Tuhan tolong untuk setiap saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, apa yang menjadi tujuan mereka Tuhan, apa yang menjadi yang terbaik untuk mereka Tuhan. Tolonglah mereka terus Tuhan, saudara-saudara kami ini, untuk mereka terus boleh bersyukur Tuhan, untuk setiap rencana dan kehendak yang Engkau nyatakan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap yayasan pendidikan Kristen dan yayasan kesehatan Kristen di kota Surakarta dan sekitarnya. Biarlah yayasan ini Tuhan boleh menjadi berkat di dalam setiap pelayanannya. Tuhan akan terus memampukan dan menolong yayasan Kristen ini Tuhan di dalam setiap kegiatan mereka di tengah-tengah masyarakat di kota Solo dan di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh Engkau berkati berlimpah kebaikan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami sehingga membawa bangsa ini penuh damai sejahtera serta kemakmuran untuk masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa, kami mohon Tuhan, pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia Tuhan, segera berakhir dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga di dalam warga jemaat GKJ Ngadak Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, berkat yang melimpah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan terus kami rasakan dalam setiap keluarga kami, sehingga kami boleh bersyukur Tuhan untuk kemurahan yang terus boleh kami rasakan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mencukupkan, Tuhan terus memberkati kami semuanya berlimpah sukacita. Terima kasih untuk setiap syafaat yang kami naikkan, kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ungkapan syukur kita wujudkan dalam pengumpulan persembahan yang kita dasari dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai 3, Kubri Persembahan. Kita akan bersatu di dalam doa persembahan dan pelayanan firman.
Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami wujudkan syukur kami dalam bentuk persembahan yang kami berikan, biarlah persembahan ini Tuhan layak di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami jadikan untuk pekerjaan pelayanan di gereja tercinta kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati beliau dengan roh hikmat kebijaksanaan. Apapun yang boleh dikerjakannya, biarlah itu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terangilah, bercahayalah atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Engkau urapi dengan roh kudus-Mu. Apapun yang boleh dikatakannya, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini ada 4 bacaan. Kita akan membaca dari bacaan Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang itu, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita semuanya diberkati sehat, kita semuanya bugar, dan pastinya kita berlimpah kebaikan serta sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini dengan tema mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang susah. Gampang jika kita mengucap syukur saat kita bahagia. Mungkin di saat kita mendapat promosi jabatan, bisa membeli barang baru, segala sesuatunya berjalan sesuai harapan kita. Mengucap syukur bukanlah perkara yang sukar. Akan tetapi, mengucap syukur akan menjadi sulit ketika kita mengalami banyak perkara, banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37, di sana diberitakan tentang mujizat Tuhan Yesus melalui kesembuhan 2 orang sakit. Yang pertama, kita tadi melihat ada seorang ibu yang minta supaya anaknya yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Yang kedua, menyembuhkan seorang yang tuli dan yang gagap. Jika kita sekilas membaca dari ucapan Tuhan Yesus kepada perempuan Sirofenisia yang mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita bisa melihat dari Markus 7 ayat 27. Kata anak-anak di sini menunjuk kepada orang Israel. Dan bagi orang Yahudi, kata anjing adalah pemakaian kata untuk orang kafir. Sementara pada waktu itu yang datang meminta kesembuhan, itu adalah seorang perempuan dari kebudayaan Yunani, yang mana bagi orang Yahudi, mereka adalah bangsa kafir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara bagi orang Yunani, kata anjing tidaklah sesuatu yang bermakna negatif. Namun mereka mengartikan kata tersebut adalah sebagai makna kesayangan, sebagaimana mereka menyayangi binatang peliharaan. Ternyata perempuan Sirofenisia itu tadi tidak memperlihatkan sikap ketersinggungannya. Justru yang terjadi, perempuan itu tadi menanggapi dengan penuh kepercayaan kepada kuasa Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di Markus 7 ayat 28. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga akan makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita keselamatan dari Tuhan Yesus adalah untuk semua manusia, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Israel saja. Namun pada waktu itu kedatangan perempuan Sirofenisia
kepada Yesus yang ingin meminta kesembuhan untuk anaknya. Tuhan Yesus pada waktu itu ingin menyampaikan kepada wanita tersebut bahwasanya belum datang waktunya berita itu sampai kepada bangsa lain. Wanita ini pun menyadari akan hal tersebut. Namun, ia menanggapi pernyataan Tuhan Yesus ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh ketekunan, dan dengan iman. Tuhan Yesus melihat kepercayaan perempuan tersebut, walaupun saatnya belum tiba, tetapi iman kepercayaannya kepada kuasa Tuhan Yesus yang tidak bisa dihalangi dan tidak bisa dibatasi, bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Tuhan Yesus membalas wanita tersebut dengan menyembuhkan putrinya. Kita bisa melihat dari Markus 7 ayat 29 sampai 30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pergumulan si ibu ini tadi atas penyakit anak perempuannya, demikian juga para orang tua yang saat ini bergumul akan roh-roh dunia yang merasuki generasi muda kita saat ini. Ada kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, bahkan juga adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang saat ini, membawa generasi-generasi kita menjadi generasi yang anti sosial. Kita belajar dari ibu ini, dari perempuan Sirofenisia ini tadi, yang dengan kesungguhan hati mau mempercayakan kehidupan anaknya kepada Tuhan Yesus. Kita pun juga sebagai orang tua percaya bahwa anak-anak kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena kita tahu hanya kuasa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan anak-anak, yang dapat memulihkan anak-anak dari kuasa roh-roh dunia yang dapat merusak masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita perhatikan kepada seorang yang sakit tuli dan yang gagap. Jelas diberitakan di sana bagaimana perbuatan Tuhan Yesus dengan prakteknya memperlihatkan kesembuhan orang yang tuli dan yang gagap itu tadi. Tuhan Yesus membawa yang sakit itu tadi tersendiri, tidak di dalam kerumunan, tetapi hanya berdua dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat itu memasukkan jarinya ke telinga si tuli dan yang gagap itu tadi, serta Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah yang sakit itu tadi. Tuhan Yesus juga menarik nafas panjang serta berkata, "Ephata," yang artinya terbukalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana kesedihan Tuhan Yesus, emosi, kesedihan Tuhan dengan tindakannya kepada telinga dan lidah sambil menarik nafas panjang.
Kita tahu saat itu Tuhan Yesus berduka atas telinga manusia yang tidak terbuka. Tuhan Yesus juga berduka atas mulut manusia yang tidak terbuka. Kenapa berduka? Karena telinga manusia yang tidak bisa terbuka untuk mendengar firman Tuhan, serta mulut manusia yang tidak bisa terbuka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga ingin menyembuhkan sakit yang diderita oleh kita semua. Menyembuhkan sakit yang diderita oleh semua manusia, yaitu dosa. Supaya kita semua yang percaya, supaya kita setiap orang percaya yang datang kepada Tuhan Yesus akan diberikan kesembuhan dari kuasa dosa yang membawa kita kepada kematian. Supaya bukan roh-roh dunia yang merasuki kehidupan kita, tetapi Roh Kudus yang bisa memberikan kita kehidupan. Supaya telinga kita terbuka untuk mendengar firman Tuhan, telinga kita terbuka untuk mendengar suara Tuhan, supaya mulut kita terbuka untuk memberitakan Injil dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Di sini muncul sebuah pertanyaan, kenapa atau mengapa kita harus mengucap syukur? Ngopo toh kita harus mengucap syukur? Ada 3 hal yang saya catat di sini pada ibadah pagi hari ini, alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengucap syukur itu bukan kehendak teman kita, bukan kehendak tetangga kita, bukan juga kehendak pendeta kita. Tetapi itu adalah kehendak Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, seorang milioner Jerman pada bulan Januari tahun 2009 yang bernama Adolf Merkel tidak akan pernah menabrakkan dirinya di kereta api. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, tentunya kita bisa melihat para selebritis tidak akan ada yang depresi. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Alasan yang ketiga kenapa kita harus mengucap syukur adalah kita akan menjadi pribadi yang positif. Setiap kita yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik.
Kita membangun diri kita ke arah yang lebih baik, melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang entah itu baik, entah itu buruk, tidak akan pernah melemahkan, tetapi akan selalu berdampak positif di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur, sedangkan hidup saya sangat susah. Hidup saya sulit. Saya menanggung banyak masalah yang sangat berat. Jadi bagaimana saya harus mengucap syukur? Bagaimana saya dapat mengucap syukur? Pagi hari ini saya mencatat ada 2 alasan bagaimana kita dapat mengucap syukur. Yang pertama, supaya kita dapat selalu mengucap syukur, kita harus mengingat bahwa selalu ada hal untuk kita syukuri. Yang pertama adalah ingatlah, selalu ada hal untuk kita syukuri. Selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun Anda, seberat apapun hari ini Anda melalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk kita syukuri. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di pagi hari, kita masih bisa menikmati tubuh yang sehat, mengucap syukurlah. Ketika kita bisa makan, kita mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, saudara yang mengasihi kita, keluarga yang menyayangi kita, mengucap syukurlah. Seberat apapun masalah pergumulan kita, ada hal untuk kita syukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua, supaya kita dapat mengucap syukur, ingatlah bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya dalam hal ini, kita mengucap syukur. Kita tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi kita semua, bagi siapapun itu yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, bagi setiap pribadi yang mengucap syukur, kita percaya Tuhan merancangkan kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa segala sesuatunya, entah itu menyenangkan, entah itu tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Mengapa kita enggan mengucap syukur? Mengucap syukurlah, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbagi pengalaman sedikit di mana ada hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan saya, yang mana di balik itu semua Tuhan memberikan kebaikan bagi hidup saya. Tahun 2004, tepatnya bulan Oktober, pada waktu itu saya harus membuat keputusan berpisah dengan tunangan saya. Pada waktu itu saya mengalami secara perasaan, secara pikiran sangat terganggu. Saya sedih,
saya merasa kecewa. Dan pada waktu itu saya karena ada di luar kota, saya sendirian, saya tidak punya sanak saudara yang dekat dengan saya hanya mempunyai teman-teman satu kos. Saya meminta mereka untuk terus bisa mendoakan saya, dan saya terus berdoa pada waktu itu, minta kepada Tuhan, karena saya merasakan kesedihan yang luar biasa, saya merasakan kekecewaan yang luar biasa. Pada waktu itu saya berpikir, saya membuat malu orang tua saya dengan apa yang saya putuskan bersama ini. Kejadian itu terus berlanjut, saya sedih, saya setiap saat bisa menangis, tiba-tiba menangis, saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Saya mengalami sesuatu yang terus ada di pikiran saya, di hati saya, yang bisa membuat saya tiba-tiba menangis, bisa membuat saya tiba-tiba merengek. Itu berlanjut sampai di bulan Desember, Bapak Ibu Saudara. Di setiap saya menangis, di setiap saya sedih, saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong balut luka hati saya, Tuhan tolong perbarui hati saya, Tuhan tolong sembuhkan luka hati saya. Tetapi itu belum dijawab sama Tuhan. Tuhan menjawabnya bukan dengan sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjawabnya dengan sebuah kecelakaan lalu lintas. Bulan Desember tahun 2004, saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada waktu itu hari Sabtu, sepulang saya ikut berpelayanan di sekolah minggu, saya mengalami kecelakaan lalu lintas, dan mana waktu itu saya mengalami gegar otak. Di saat itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau orang Jawa mengatakan, di saat saya mengalami kecelakaan, di saat saya mendapatkan musibah, tapi bersyukurlah kita di tengah-tengah kehidupan di Jawa ini. Ada filosofi yang mengatakan, untungnya kita masih beruntung meskipun kita mendapatkan musibah. Pada waktu itu saya masih beruntung, saya tidak meninggal dunia. Tuhan masih memberikan umur sampai dengan saat ini. Pada waktu itu saya mengalami gegar otak dan ada beberapa ingatan saya yang hilang. Bahkan pada waktu itu saya tersadar tengah malam setelah jam 12, jam 1-an itu saya tidak tahu saya di mana. Waktu itu tuh ada orang tua saya dan adik saya, tapi saya tidak mengenali mereka. Saya nanya, siapa kamu? Saya lupa akan sekeliling saya lupa akan hari-hari saya sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan saya menyadari setelah saya sembuh dari sakit saya menyadari luka yang ada di hati saya sembuh. Saya tidak pernah mengingat kesedihan saya tidak pernah mengingat kekecewaan saya dengan hal yang sudah saya ambil pada waktu itu bulan Oktober tahun 2004. Itu tidak pernah saya ingat lagi dan tidak akan pernah membuat saya menangis lagi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu begitu baik, membuat saya melupakan semuanya dengan cara yang luar biasa. Mungkin caranya tidak baik, saya harus mengalami kecelakaan, saya harus mengalami musibah, tetapi di balik itu semua ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam diri kehidupan saya. Saya bersyukur pada waktu itu dan saya menyadarinya. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apakah sungguh kita sudah merasakan kebaikan Allah yang memelihara kehidupan kita sehari-hari? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berdiam diri. Allah
akan selalu senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Maka rasakanlah dan nikmatilah kasih Allah yang memelihara kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian akan tumbuh rasa syukur kita atas kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dengan turut berkarya bersama Tuhan. Kita menebar, kita berbuat kebaikan kepada sesama kita. Sebagaimana Allah menerima dan menyatakan kasih-Nya kepada semua manusia, maka demikianlah juga kita menyatakan dan melakukan kebaikan kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang yang ada. Nyatakanlah kebaikanmu dan kasih kepada sesamamu, semua orang. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita semuanya. Damai sejahtera Allah kiranya memampukan dan dinyatakan dalam hidup kita dan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ajari kami untuk terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan. Kami menyadari cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa menyatakan syukur kami di dalam tindakan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Biarlah kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 365B, bait 1, 5, dan 6. Tuhan ambil hidupku. Waktu
di sepanjang masa, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 407. Bait yang pertama, Tuhan, Kau Gembala kami. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.